Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Baik, jadi setelah saya menunjukkan bagaimana Patrick Smith mencoba membuat Alkitab menjadi buku resep masakan, sekarang kita geser ya. Jadi Patrick Smith dan para pendeta yang dengan gaya sama seperti Patrick Smith, nanti saya akan sebut beberapa. Kita geser sudut pandang analisis kita dari teologis filosofis ke kajian retorika postmodern dan era post-truth. Paham? Pegangan ya. Jadi dalam pendekatan ini saya mau mengajak kita untuk mengungkap, untuk segera ternyata kita mengungkap bagaimana pendeta Patrick Smith bukan sekedar menawarkan perbedaan tafsir, melainkan menggunakan strategi komunikasi khas era pasca kebenaran, post-truth, penuh emosi, pencitraan, dan serangan personal itu dengan tujuan bukan menyampaikan kebenaran, melainkan menciptakan resonansi afektif, menarik simpati banyak orang. Videonya baru beberapa menit, tapi semua Protestan yang tidak terpelajar kumpul semua di situ. Jadi, retorika Patrick Smith dalam kerangka post-truth dan postmodernisme. Yang pertama, dari logika menuju emosi. Menjual ketegasan, bukan kebenaran. Era post-truth itu, saudara-saudariku, dicirikan oleh pergeseran yang jelas. Orang tidak lagi diyakinkan oleh argumentasi, tetapi oleh intensitas emosional. Ya, sekali lagi, orang tidak lagi diyakinkan oleh argumentasi, tapi oleh intensitas emosional. Itulah sebabnya Patrick Smith tidak berupaya membantah substansi ajaran Katolik secara sistematik. Ya, dia justru memilih menyebut Patrice Allegro bodoh, melompat-lompat, bikin malu, menggunakan diksi seperti astaga, gemes, dan ih. Menyerang dengan gaya teatrikal, bukan argumen epistemik. Kamu ingat kan? Bahkan pendeta bergelar doktor pun menggunakan teknik ini. Ente disadari atau tidak ya? Siapa dokter tersebut? Kamu tahu di situ. Dengan kata lain, kebenaran bukan lagi tujuan, saudaraku, melainkan perasaan benar. Dalam budaya post-truth, yang penting bukan apa yang benar, tapi siapa yang bisa tampil seolah benar. Keren kan? Bukan pada apa yang benar, tapi siapa yang bisa tampil seolah-olah benar. Yang kedua, penggantian epistemologi dengan authenticity bias. Jadi bias otentis. Kalau saya tampil apa adanya ya. Dalam retorika postmodern, yang terlihat jujur dan berani sering dianggap benar. Sering ya. Meski dia tidak konsisten secara logis. Jadi tidak perlu konsistensi, yang penting bahwa kamu tampil apa adanya, berinteraksi langsung dengan audiens kamu akan dianggap benar. Oh, ramah sekali ya orangnya. Oh, nice, you are very nice. Begitu, hati-hati sudah. Patrick Smith tampil dengan gaya seolah membela kebenaran melawan kemunafikan, tapi dia tidak konsisten terhadap prinsip hermeneutika. Dia mengutip ayat secara parsial, tapi menuduh Katolik mengadakan eisegese. Lalu dia menuntut eksplisit, tapi mengabaikan teks-teks historis dan patristik. Ya. Namun karena ia tampil otentik dengan kemarahan dan ekspresi dramatis, macam kayak biasa di live TikTok, juga live sosial media, tampil otentik, maka afeksi penonton lebih tergerak oleh gaya, bukan isi. Afeksi penonton lebih tergerak oleh gaya, bukan isi. Sama penonton BNJ sama. Itulah yang disebut Jean Baudrillard sebagai simulakra kebenaran, kesan kebenaran tanpa substansi, alias kuah kosong. Yang ketiga, ada retorika postmodern, fragmentasi, potongan teks, dan isolasi teks. Jadi ini retorika yang khas dari postmodernisme ya. Fragmentasi, potong-potong, lalu isolasi. Pokoknya saya potong ambil ini, lepas dia sendiri. Trik.
Patrick Smith memakai Alkitab bukan dalam kesatuan naratif, dan Protestan pada umumnya seperti itu, memakai Alkitab bukan dalam kesatuan naratif, tetapi dalam potongan-potongan kecil yang dipetik sesuai kebutuhan, dilepaskan dari konteks historis dan komunitas, diangkat sebagai senjata teks, bukan kisah keselamatan. Ini adalah bentuk hermeneutika atau mistik, menafsir secara terpisah-pisah, tidak nyambung ke yang lain. Tipikal postmodernisme radikal. Teks dianggap punya makna hanya jika cocok dengan pembaca. Maka dia menolak seluruh kerangka teologis tubuh Kristus, pengantaraan, bahkan sejarah tradisi, karena semuanya mengancam absolutisme tafsir pribadi, tafsir personal. Ya, hampir semua Protestan kekhawatiran, yaitu yang saya amati selama berjibaku di sosial media dengan Protestantisme. Hampir mereka itu takut menolak seluruh kerangka teologis gereja yang utuh, tradisi, itu karena adanya ancaman terhadap absolutisme tafsir pribadinya. Karena semua orang Protestan adalah paus untuk dirinya sendiri. Semua orang Protestan itu infalibel bagi dirinya sendiri, ya kan? Yang keempat, simulasi otoritas dari gereja menjadi algoritma emosi. Ini yang bagus. Dulu, waktu saya masih kecil, masih di kampung yang waktu saya belum masuk, dulu otoritas iman ditentukan oleh gereja, tradisi, dan para teolog yang berakar dalam studi mendalam. Itu dulu ya, dulu waktu mobil belum ada di saya pun kampung di Fatukopa sana. Sekarang dalam era media sosial, otoritas digantikan dengan algoritma engagement. Otoritas digantikan oleh algoritma engagement. Oleh dengan itu beda ya. Siapa yang paling viral, dialah yang dianggap benar. Retorika Patrick Smith mengikuti logika ini, dan kebanyakan retorika Protestan sekarang ini ketika terguncang. Nada tinggi sama dengan benar. Sanggahan emosional sama dengan membongkar kesesatan. Membuat malu lawan sama dengan kebenaran mutlak. Dalam logika ini, Patrick Smith bukan pewarta Injil, tapi influencer teologis. Bukan demi terang iman, tapi demi resonansi audiens. Ya, kadang-kadang penting juga, tapi kalau kuah kosong, lu mau resonansi audiens kemaju, isinya kosong tetap. Jadi saya sudah bilang, Protestan itu tidak punya substansi. Apa yang ada dalam substansi Protestan itu sebenarnya substansinya Katolik. Ya, kamu harus camkan ini. Yang kelima, dekonstruksi kasih, menghapus misteri, meninggalkan simbol. So sad. Ini harus menyanyi bukan itu. Dalam postmodernisme, saudara-saudariku, simbol kehilangan makna tetap. Lilin di altar, patung Maria, bahkan doa syafaat diubah menjadi simbol kosong yang bisa ditafsir apa saja. Maka menyalakan lilin untuk santo-santo dianggap penyembahan, minta doa dianggap nekromansi, devosi dianggap dosa sistemik. Dengan gaya posmo, semua simbol ditafsir ulang, bukan berdasarkan asalnya, melainkan berdasarkan trauma atau narasi dominan yang sedang ingin ditegakkan. Maka pengalaman Katolik global selama 2 milenium dianggap tidak valid hanya karena satu orang berkata, itu tidak ada ayatnya. Jadi saudara-saudariku, ketika tafsir menjadi konten dan konten jadi otoritas, situlah posisi Protestantisme sekarang. Ya. Patrick Smith bukan sekedar berbeda pendapat, dia adalah gejala. Gejala zaman ketika teologi dijadikan konten panggung dan kitab suci dikemas seperti sinetron debat.
Yang ditinggalkan bukan hanya tradisi, tetapi seluruh struktur berpikir sakral. Karena sakralitas tidak relevan bagi algoritma. Jika dia terdengar meyakinkan, itu bukan karena argumennya kuat, tapi karena emosinya cocok dengan irama zaman. Sayangnya, kebenaran bukan soal cocok atau viral. Ia tetap kudus, diam, dan tidak akan tunduk pada algoritma manapun. Follow for more into the jungle of Protestantism.